subscribe kita guys ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah berada di kantor kepala desa dan kita sudah dapat izin dari Bapak Kepala Desanya. Kita akan lihat langsung dari bawah, kita akan lihat tubuhnya bersama dengan tulang-tulang kita ini. Oh, jadi ini kita sudah di jalan menuju ke dari kantor desa menuju ke tubuhnya. Jalan apa namanya tulang? Jalan ini. Jalan Nippon. Jalan Nippon ya. Parsuratan. Parsuratan, Desa Parsuratan. Teman-teman ya. Dan ini adalah sebuah prestasi untuk kita, keturunan dari Simanjuntak. Telah berdiri tugu yang megah sebagai simbol persatuan untuk kita semua. Luar biasa, dan ini megah sekali ya. Kalau kita lihat ukirannya itu khas. Belum pernah kita ketemu ukiran seindah ini. Luar biasa ini. Luar biasa sekali teman-teman ya. Ini luar biasa. Jadi di atas masih berproses pengerjaan dan kita hanya diberikan izin sampai di sini karena ditakutkan akan mengganggu proses pembangunan teman-teman ya. Kita tidak bisa naik ke atas. Dan mungkin sedikit saya jelaskan, ada pilar utama di atas dan empat pilar penyokong menyimbolkan empat dari keturunan dari Raja Marsundung. Inilah dia tugu Raja Marsundung yang sudah hampir selesai teman-teman, yang ada di Desa Parsuratan. Ini luar biasa dan ini sebuah prestasi yang pantas kita banggakan ya. Jadi tubuhnya megah dan luar biasa. Di depan makamnya ada juga makam-makam keluarga Simanjuntak. Mungkin ini makam-makam tokoh penting. Tokoh penting yang ini luar biasa nih. Ini salah satu ciri makam tua nih. Sarkofagus yang besar yang ditopang oleh ini sudah berumur saya rasa ya. Tapi saya tidak ada nisannya, kita tidak bisa baca siapa gerangan yang punya makam. Yang pasti yang dimakamkan di sini adalah tokoh berpengaruh dalam keluarga Simanjuntak, saya rasa ya. Dari makamnya kita bisa lihat. Dan ini mungkin makam orang penting juga. Kita bisa tahu seberapa penting orang Batak dari posisi makamnya ya. Ini luar biasa teman. Ini kita coba spill juga, di sini ada makam juga yang tua yang kita akan lihat teman-teman. Ini komplek pemakaman, tapi banyak dari makam di sini sudah menggunakan nisan salib, artinya sudah Kristen, dan itu cenderung umurnya lebih muda. Berbeda dengan yang itu yang masih menggunakan sarkofagus dengan gaya khas Batak yang kental, jadi sudah pasti umurnya lebih tua gitu ya. Dan di sini juga ada sarkofagus yang belum menggunakan nisan salib ataupun nisan muslim. Jadi sudah pasti opung-opung kita yang dikubur di sini bisa dipastikan belum dikubur sebelum era Kristen ya. Ini makam tua. Kalau dia sudah Kristen pasti diberi nisan salib. Tapi yang di sini tidak ada salibnya, dan ini dibangun tahun 15 bulan 8 tahun 35. Dibangun, mungkin diperbaiki ya, tapi kalau dari bentuknya saya rasa ini sudah lebih dari 1935 ya. Coba kita lihat dari depan dulu. Ini ada 5 makam. Ini Oputa Tuan Nagani. Oh, Tuan Nagani. Tuan Nagani ya. Ini dengan gelar Martahalaji. Yang ini Oputa Tahiraja. Tahiraja. Dan yang ini Opu Adian, yang ini Opu Bua, dan yang ini Raja RDJ Seribu, mungkin Raja Seribu ya, atau Opu Batu. Yang ini berbeda tersendiri dia. Singa-singa dalam sarkofagus ini berbeda dari yang lainnya.
Yang 4 diantaranya itu hanya menggunakan singa-singa di atas, sementara yang ini ada di bawah. Kemungkinan ini suatu pertanda bahwa opung ini mungkin bisa jadi lebih berpengaruh di daerah ini ya. Kita bisa tahu dari bentuk makamnya, kita bisa tahu seberapa besar orang Batak ya, teman-teman ya. Dan di sini ada makam-makam juga yang lain yang tanpa nisan. Ini tepat di samping jalan, tepatnya Jalan Nippon. Ya. Kita lihat dari belakang seperti ini. Dari seperti ini. Dan di sana ada makam-makam yang sudah menggunakan nisan salib. Cenderung umurnya lebih muda itu ya, karena sudah era Kristen. Berbeda dengan yang itu dan yang ini. Ya. Jadi teman-teman, seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang inilah tugu makam dari Raja Marsudung Simanjuntak, anak kedua dari Tua Sumanimbil, cucu dari si Bakok Nepohan, teman-teman ya. Tadi kita cukup lama untuk berdiskusi dengan masyarakat dan kepala desanya untuk diberi izin untuk mengekspos ini semua, dan puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah selesai dan kita diberi izin. Ini luar biasa teman-teman ya. Untuk lokasinya teman-teman bisa lihat Jalan Nippon di Desa Parseratan. Jadi kalau ke sana itu jalan menuju arah Balige, tepatnya di daerah Sibulele. Kalau kita ke sana, ini jalan menuju daerah Hutagaol dan jalan lingkar Balige. Jadi di sana ada jalan baru yang dibuka untuk menghindari kemacetan di kota. Di sana kota Balige ya. Kalau di sini ada jalan lingkar yang tembus dari Lumban Gaul ke Hinalang. Jadi teman-teman, terima kasih, ini kita sudah diberi izin dan puji syukur. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ini prestasi, Persatuan Raja Marsudung. Thank you teman-teman sudah menonton ya.